permainan struktur itu permainan yang memang sudah direncanakan untuk mencapai suatu tujuan, dan tujuannya itu biasanya untuk mencapai mengembangkan atau mencapai perkembangan aspek-aspek dasar, kemampuan dasar pada anak, misalkan dari aspek nilai moral agamanya misalnya, atau kemampuan fisik motoriknya, kemampuan aspek perkembangan bahasanya, kognitifnya, tadi fisik motorik sudah ya, kemudian mungkin sosial, emosional, kemandirian dan sebagainya. Jadi direncanakan, dirancang permainan itu memang punya tujuan untuk mencapai tujuan tadi yang sudah disebutkan aspek-aspek perkembangan. Jadi kegiatannya bisa macam-macam, bisa bebas, bisa tapi terstruktur karena memang direncanakan, tempatnya juga sudah disetting, lingkungannya ditata dan sebagainya memang sudah direncanakan. Itu namanya permainan yang terstruktur. Kalau permainan yang tidak struktur maka dia bebas bermain. Ya, bebas bermain, seneng, sebenarnya ada yang mau dicapai tapi tidak direncanakan gitu. Kalau terstruktur itu ya bebas, pilihannya banyak, misalkan kegiatannya itu banyak, bebas, anak-anak milih bebas, tapi memang sudah direncanakan akan mencapai itu. Misalkan satu contoh, misalkan nih permainan main balok ya. Main balok itu kan mainnya berkelompok, direncanakan oleh yang mengadakan itu, aku main baloknya anak-anaknya berkelompok agar nanti mengembangkan kemampuan kognitifnya karena membangun ada di geometrinya juga, kemampuan menyelesaikan masalah, kemampuan bekerja sama dalam kelompok, kemampuan, nah itu ada tujuannya seperti itu. Nah kalau tidak direncanakan berarti misalkan ada main, sana main-main sendiri, main balok sendiri, memang dia bermanfaat, ada yang dicapai tapi tidak direncanakan sehingga ya berjalan aja. Nah, dan keduanya struktur maupun tidak struktur itu sama-sama membuat anak senang ya gitu. Dan di ini Mbak, aspek-aspek yang dituju mau dicapai aja, ada tujuan pencapaian instruksional. Jadi TIK tujuan TIK tujuan instruksi khusus ya. Ada TIU tujuan instruksi umum, atau itu namanya tujuan pembelajaran yang mau dicapai, tujuan pembelajaran umum. Instruksional itu kan pembelajaran, tujuan pembelajaran umum ataupun khusus. Nah, tujuannya tadi mencapai aspek-aspek perkembangan yang ada pada anak, dari aspek pengembangan agama dan moral, aspek kognitif, aspek bahasa, aspek fisik motorik kasar, fisik motorik halus, aspek sosial emosional, aspek life skill ya, kemandirian. Nah, dan masing-masing aspek itu banyak konsep-konsep dari permainan yang dikembangkan. Misalkan mau mencapai aspek kognitif, konsep apa saja? Ada konsep menghubungkan, mengkelompokkan, persamaan dan perbedaan, memahami instruksi. Ya, itu konsep. Kemudian untuk aspek perkembangan motorik halus, ada banyak sekali, dari misalkan Ronse ada kegiatan tahapan-tahapan ya. Misalkan untuk main balok itu juga ada tahapan-tahapannya. Jadi itu sudah direncanakan. Jadi direncanakan termasuk permainan ini sesuai untuk anak usia berapa, seperti itu ya. Jadi yang namanya direncanakan atau perencanaannya itu pertama ya dari setting tempat, kemudian waktunya, kemudian tadi tujuan yang mau dicapai, alat dan bahan untuk bermainnya, kemudian langkah-langkahnya ya, sampai kepada evaluasi, mengevaluasi dari kegiatan mainnya itu namanya terstruktur. Kalau tidak struktur itu berarti mainnya bebas, kapan saja, di mana saja, kemudian langkah-langkahnya ya bebas, nggak ada langkah-langkah khusus, nggak ada ya. Oke.